Oke, mari kita mulai ya market review kita hari ini. Baik, teman-teman, saya mulai dulu dengan sedikit pengumuman ya. Ini nanti minggu ini. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk teman-teman bisa melakukan pendaftaran untuk kelas price action kita. Itu akan berlangsung di Sabtu dan Minggu ini, tanggal 28 sampai tanggal 29 Oktober. Coaching kelas kita yang mulai tanggal 2 November sampai 24 November itu 8 kali pertemuan. Ini adalah minggu terakhirnya ya buat teman-teman yang mau daftar silakan. Kita mulai ya. Market review kita lihat dulu indeks harga saham gabungan. Nanti saya mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ada yang nanya kan, kan kita mau melihat the Fed. The Fed nanti awal November itu kurang lebih akan seperti apa? Apa yang mau kita lihat? Yang kita mau lihat sebenarnya adalah yield bond dari US itu yang 10 tahunan. Ini udah sempat kita bahas, udah lama banget tuh ya. Ya waktu COVID itu yang pas kenaikan suku bunga the Fed itu, apa yang sih yang mau kita lihat? Kenaikan pada yield bonds yang 10 tahunan di US itu akan menjadi perhatian bank sentral seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Kenapa dia naikin suku bunga? Karena jangan sampai suku bunga obligasi kita itu sama dengan suku bunga obligasinya pemerintah US. Itu jelas kalah kelas kan? Ya kan? Jadi otomatis pasti akan ada outflow. Nah ini sekarang aja kita udah mulai bisa ngeliat lah outflow yang terjadi pada indeks itu seperti apa. Itu cukup ya cukup kenceng lah ya outflow-nya ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, di mana mungkin jarak antara suku bunga kita dengan suku bunga US itu cukup tinggi ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, demikian juga dengan indeks harga saham gabungan. Hari ini dan kemarin kan masih banyak yang beranggapan bahwa rebounds nih, rebounds. Memang dia ada potensi terjadi rebounds, technical rebounds ya setelah dia kena daerah supply demand di daerah sini nih. Ya, ini juga mungkin udah saya terangin di video sebelumnya ya. Oke, nah jadi ini adalah technical rebounds. Kemudian teman-teman bisa lihat hari ini setelah dia naik, kemudian diturunkan. Memang ada beberapa saham yang sempat naik lah. Saya juga hari ini udah sempat mencicil masuk ya. Ya ada yang benar, ada yang salah lah ya. Mungkin yang benarnya ya paling cuma kenanya ACST. ACST sekitar 11% lebih ya. Teki masih turun ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa penurunan dari indeks itu masih ada peluang cukup besar untuk terjadi ya. Kenapa? Karena kita masih menunggu kan tanggal 1 November nanti kan, atau tanggal 2 November subuh di Indonesia. Nah, kalau lihat dari indeks, sebenarnya kalau mau diukur, ini yang kemarin sempat diskusi sama Pak Andi ya. Kalau mau diukur, sebenarnya indeks kita harusnya udah turun lebih, sudah mungkin di daerah-daerah support. Kenapa dia masih di daerah situ? Karena terbantu oleh saham cuan yang naiknya berapa ratus persen, kemudian saham brand ya brand. Jadi ini saham yang baru IPO ini yang naiknya cukup kencang. Kemudian saham Aman, kemudian saham apa ya Aman Mineral. Ini sekarang kan udah mulai itu ya, mulai konsolidasi lagi kan. Nah itu saham-saham yang tiba-tiba nongol menjadi market cap yang besar gitu loh. Jadi itu yang mendorong pergerakan indeks seperti hari ini ya. Tapi kalau nggak ada itu, kita bisa lihat misalnya contoh LQ45 misalnya. Itu sebenarnya udah cukup turun, ya kan? Lihat ya. Ya pergerakan turunnya kan udah drastis kan ya. Nah, itu kan bisa lihat kan ini pergerakan turunnya kan ini harusnya indeks itu seperti itu, maksudnya indeks harga saham gabungan itu seperti itu ya. Jadi kalau dia turun pek, ini udah di sekitar support. Ya ini supportnya daily loh ya tapi ya. Nah, kalau misalnya kita masih menunggu sampai seminggu lagi, ya moga-moga udah mulai sideways. Ya udah mulai sideways di LQ45. Nah, kalau enggak teman-teman bisa lihat indeks 30. Indeks 30 kan masih itu ya saham-saham lama kan. Nah, teman-teman juga bisa lihat kan pergerakan turunnya kan langsung drut gitu kan ya, langsung turun boom gitu loh. Ya. Nah, jadi ini mungkin lebih mencerminkan si indeks sebenarnya gitu loh. Karena kalau indeks harga saham gabungan sendiri yang tadi saya bilang, dia mungkin kebantu atau ketahan karena adanya si brand atau si cuan atau STRK ya pokoknya yang baru IPO yang tiba-tiba eh,
market cap-nya tiba-tiba bisa mengalahkan Telkom ya, sampai ada yang bisa mengalahkan Bank BNI ya dan sebagainya. Nah, itu yang menopang si indeks ya. Sedangkan kalau teman-teman mau lihat harusnya pergerakannya si indeks itu begini, brok gitu loh, turun lumayan drastis gitu ya. Kalau teman-teman mungkin mau lihat lebih gede lagi, Kompas 100 misalnya ya. Nah, ini sama kayak gini kan. Ya, turunnya gitu loh. Ya, bahkan ini udah turun di bawah support, cuman ya karena dia tidak bertahan ya di close-nya dan dengan segera naik ke atas. Nah, ini juga adalah technical rebounds yang kita mau tunggu apakah dia akan turun kembali. Kalau dia turun kembali, ya kita lihat di weekly ya, ada peluang sampai kemana nih? Ya, peluangnya masih akan ada sampai ke daerah sini. Ini saya gedein aja ya. Nih sampai ke 1100 sampai 1075. Nah, ini sebenarnya udah mantul nih. Ya kalau di weekly ya udah kena ke support kemudian mantul. Nah, pantulan ini apakah sementara atau enggak? Ya, nah ini yang mau kita tunggu nih, tinggal kita konfirmasi karena ini weekly ya kita lewatin lah minggu ini ya. Candle hari ini pertanda turunkan harusnya cuman ya makanya kita tinggal konfirmasi saja kira-kira besok seperti apa. Karena kan candle hari ini itu dengan shadow yang begitu tinggi kan, komposit. Ya, dengan shadow yang begitu tinggi. Ya, nah ini jadi kayak dia berusaha untuk menjebol support yang sekarang jadi resistennya tapi tidak berhasil kemudian turun kembali kan. Ya, nah ini tinggal kita konfirmasi besok. Ya, besok dia masih akan turun nggak? Moga-moga area ini nih 6.760 sampai 6.710 itu bisa menahan pergerakan indeks untuk turun lagi. Kalau dia bisa nahan itu ya berarti kan kita akan lihat perkembangannya mungkin dia akan sideways ya. Nah, ini semua ini akan tergantung pada katalis yang akan terjadi di awal bulan depan. Ya, ini tanggal bulan depan ya ini tanggal berarti hari Kamis tanggal 2 kan? Hari Kamis berarti kita masih akan nunggu sampai seminggu kemudian kan. Nah, apa yang kita tunggu? Kita mau tunggu apakah akan ada kenaikan suku bunga apa enggak? Atau dia terjadi kejutan tiba-tiba dia mempertahankan suku bunga di situ. Ya, kalau dia mempertahankan suku bunga berarti kemungkinan besar Desember akan ada kenaikan suku bunga. Mungkin dia masih mau lihat dulu ya kira-kira inflasi di bulan Oktober ini seperti apa karena data-data ekonomi yang ada itu cukup bagus ya. Nah, apakah perang Israel Hamas ini cukup mempengaruhi enggak ekonominya si US dan dari Pak Andi juga ya akan sempat ada research dari Pak Andi juga ya kalau misalnya T-bonds-nya ya 10 years bond dari US itu kalau dia naik lebih dari 6% ya, 6%, itu kemungkinan besar cukup akan mempengaruhi pergerakan dari ekonominya US. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah 10 years atau bonds untuk 10 tahunannya secara teknikal. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan pergerakannya pada saat dia udah mulai naikin suku bunga ya, itunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, itu pergerakan naik begitu tingginya. Nah, pergerakan begitu tingginya itu kenaikan ini, ya itu mengakibatkan si DX-nya. Ya, ini adalah indeks dolarnya itu naik juga begitu tingginya. Ini pergerakan naik begitu tinggi. Kenapa diborong? Ya kan? Diborong. Kenapa? Karena pergerakan suku bunganya begitu tingginya, sedangkan untuk negara-negara lain itu tidak setinggi itu. Nah, kemudian teman-teman juga mesti tahu bahwa obligasi US itu ya kelasnya pasti beda banget kan. Dia belum pernah turun kelas. Kemarin aja sempat diturunkan kelasnya ya. Tapi dia belum pernah turun kelas, berarti masih di triple A. Ya, triple A itu jadi udah paling bagus yang nggak mungkin tidak dibayar. Gitu ya, even mereka menghadapi shutdown segala macam tetap dibayar obligasinya gitu kan. Jadi karena itulah makanya cukup diborong dan pemborongan itu ya maksudnya naiknya obligasi itu membuat si dolar indeksnya itu naik begitu tingginya dari bulan Juli terus naik. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ya posisinya apa sekarang. Ini kan berarti dia sedang nge-flag ya. Flag ini berarti dia sedang menunggu kira-kira nanti tanggal 1 November atau tanggal 2 November ini akan terjadi apa.
Kalau terjadi kenaikan suku bunga lagi, nah ini mungkin akan jadi pergerakan terakhir. Jadi euforia daripada si teknikalnya si dollar index ya. Nah, balik lagi ke tadi. Ya, 10 years bond-nya ini juga kita mau lihat kira-kira dia akan udah mulai puncak atau belum. Nah, puncaknya terjadi kapan? Puncaknya itu adalah pada saat kenaikan suku bunga di tahun ini. Itu akan jadi puncaknya. Setelahnya dia akan naik lagi enggak? Nah, kalau dia naik lagi berarti udah di atas 6%. Nah, di atas 6% kalau berani dilakukan, memang mungkin untuk obligasinya akan naik. Nah, tapi di satu sisi kemungkinan besar orang mulai akan berpikir tentang resesi atau resiko resesi akan bertambah besar. Kenapa bertambah besar? Kenapa dia ukurnya 6%? Ya, kenapa diukur 6%? Ya, mungkin karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini rata-rata itu jarang sekali di atas 6%. Jarang sekali ya. Mungkin teman-teman melihat kayak Cina itu ada yang sampai 10%. Tapi itu kan tidak konsisten. Ya, terjadi di situ kan. Itu biasanya paling akhirnya rata-rata mereka itu ada di 5 sampai 6%. Itu rata-rata. Ya kan? Nah, karena itulah makanya kenapa dibuat di 6%. Jadi kalau sampai yield-nya sampai di atas 6%, berarti di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata dunia. Itu mungkin nggak sih? Gitu ya. Di satu sisi lagi, kalau teman-teman lihat, dengan suku bunga setinggi itu, apa kabar kreditnya? Bagaimana kalau kredit dengan suku bunga begitu tingginya, gimana perusahaan-perusahaan mau melakukan ekspansi? Nah, kalau tidak ada ekspansi, otomatis pertumbuhan pasti akan melambat kan? Ya, nah itu yang mungkin teman-teman akan lihat apakah itu akan terjadi ya resesi yang lebih dekat. Karena resesi yang terdekat sebelumnya itu di zamannya COVID, itu berarti di 2019 kan. Masa ini akan terulang lagi? Bisa nggak terulang lagi? Sangat mungkin. Kenapa? Karena sejak teman-teman lihat di waktunya COVID ya, kenapa pemulihan ekonomi bisa begitu cepatnya? Setelah ambruk, ya, kemudian di shutdown berapa saat gitu ya. Kenapa bisa begitu cepat ekonomi itu pulih kembali? Kenapa? Ya karena percetakan uang. Uang dicetak begitu tingginya pada zaman COVID dan bahkan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Nih pergerakannya. Ini adalah zamannya COVID nih. Cetak uangnya nih. Di COVID, ini kan COVID nih. 2019 kan. Setelah itu terjadi kenaikan uang beredar itu begitu tinggi ya. Ini artinya apa? Ini cetak uang. Gitu kan? Nah, ini percetakan uang begitu tinggi. Dan itu bukan cuma di US. Teman-teman bisa lihat di Indonesia sekalipun itu semua begitu. Jadi semua berlomba-lomba cetak uang, kemudian dikasih menjadi bantuan sosial, dilempar ke masyarakat agar terjadi konsumsi. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan ekonomi kan. Jadi roda itu tidak sampai berhenti. Gitu ya. Sehingga makanya uang itu digelontorin terus. Digelontorin terus. Nah, untuk mengambil uang ini kembali, gimana caranya? Dia harus naikin suku bunga. Agar orang-orang mulai kembali ke bank. Jadi nabung kembali loh. Ya ini yang terjadi. Nah, pergerakan uang yang begitu tingginya tidak berhasil diserap kembali oleh kenaikan suku bunga yang begitu masif. Teman-teman bisa lihat ya. Cuma diserap berapa? Cuma segini. Sedangkan pergerakan percetakan uang segini. Nah, yang terserap cuma segini. Dan dia udah naikin hampir 6% loh. Hampir. Sekarang kan posisinya ada 5,5%. Nah, dia baru berhasil menyerap segitu. Tadinya berapa? Tadinya 0,25. Tadinya 0,25. Sekarang ada di 5,5. Itu naiknya berapa persen? Ya, teman-teman bisa lihat itu berarti hampir 500 sekian persen lah ya. Kalau ya 500 sekian persen. Itu kenaikan suku bunganya. Sekian. Ya, itu begitu tingginya tapi berhasil cuma menyerap segitu. Jadi ya akhirnya peluang untuk resesi jadi bertambah besar. Nah, ini yang balik lagi ke komposit. Ya, balik lagi ke indeks kita. Ya, apa yang terjadi pada indeks kita? Ya, koreksinya. Ya, kita akan lihat koreksinya akan sampai mana ya. Kalau lihat dari pattern ini, pattern yang di atas, ya, nih, ya pattern ini, maka penurunan indeks akan capai segini di 6.600. Jadi kita masih akan nunggu sampai nggak ke 6.600.
Nah, kalau sampai ya berarti itunya udah tercapai. Nah, apakah akan turun lagi? Nah, kita lihat tadi ya katalis-katalis yang ada nih. Suku bunganya bagaimana, efeknya gimana? Apakah akan membuat si yield-nya ini akan bertambah naik atau udah mulai koreksi? Jadi udah mulai peak gitu loh. Ya ini kan ada koreksi nih. Siapa tahu terjadi double top gitu ya. Siapa tahu loh ya. Nanti kita tinggal lihat nih. Tinggal teman-teman pantau aja. Siapa tahu nanti setelah naik double top kemudian mulai selesai gitu loh. Ya, siapa tahu seperti itu. Nah, kalau dia seperti itu kabar baik untuk pasar modal. Jadi kita udah mulai lihat ada topnya di yield, berarti akan ada bottom dari indeks harga saham gabungan. Jadi ini yang mungkin akan terjadi seperti itu. Kita akan mulai lihat seperti itu. Nah, di dalam negeri sendiri, makanya teman-teman tinggal cross check lagi perang Israel sama Hamas itu mulai akan reda atau enggak ya teman-teman, bandingkan sama Rusia Ukraina lah ya. Di awal memang terjadi gejolak, kemudian setelah sekarang kan udah mulai terjadi keseimbangan. Nah, itu perang Israel Hamas kalau dia tidak berkembang kemana-mana, nah itu mungkin akan mulai ada keseimbangan tercapai di situ. Nah, di dalam negeri sendiri yang kita mesti perhatikan itu adalah pemilu ya. Nah, pemilu itu ya pasti calon presidennya. Kenapa? Ini ada kelanjutan dari program sekarang atau enggak. Kalau ada kelanjutan program, ya kita jadi tahu apa yang harus kita ambil. Ya itu yang kita butuh tahu. Nah, yang analisa kemarin kita melihat akan ada peluang terjadi putaran kedua di antara dua calon, ya dua calon. Nah, dua calon ini mungkin adalah Presiden Mens ya. Jadi kemungkinan besar mereka akan bersaing keduanya. Nah, kalau dia bersaing keduanya, ini akhirnya kita harus lihat siapa yang kira-kira bisa menang. Ya, siapa yang akan mungkin lebih dekat dengan penguasa sekarang atau pemerintah sekarang. Ya, mungkin mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah, gontok-gontokan mungkin akan terjadi di antara dua calon itu. Nah, saya nggak tahu nanti tiba-tiba ada kejutan nggak dengan calon yang ketiga yang mengusung perubahan ini, yang bisa oh biar mereka yang berdua gontok-gontokan, ini malah timbul strategi yang baru. Itu teman-teman juga mesti perhatikan. Ya, oke. Nah, selama itu tidak ada apa-apa, ya sudah berarti kita akan mulai lihat akan terjadi bottom. Akan terjadi bottom, nah ini mungkin akan ada pergerakan selanjutnya. Nah, pergerakan selanjutnya apa yang kita pilih? Ya, nah teman-teman mungkin kalau lihat dari kebiasaan menjelang pemilu atau di masa-masa kampanye pemilu, itu biasanya akan naik itu adalah consumer good. Consumer good ya. Di luar spekulasi mengenai siapa pemenangnya. Biasanya kalau udah mulai ada ketahuan pemenangnya siapa, ini misalnya ada yang mengusung kelanjutan nih ya. Nah, kalau kelanjutan biasanya mereka akan mulai pricing untuk saham-saham yang program-program pemerintah sekarang yang akan dilanjutkan. Ya, salah satunya ya pasti adalah konstruksi. Ya, jadi makanya kenapa kita mulai kurang lebih ya memperhatikan daerah situlah ya. Kemudian yang kedua itu consumer ya. Kalau urusan sama pemilu itu biasanya akan ada ya you know lah bantuan sosial lah ini segala macam itu biasanya consumer akan mulai naik. Kemudian consumer mulai naik kenapa? Karena ada uang yang beredar. Uang pemilu itu yang akan beredar. Nah, itu biasanya udah mulai jalan lah. Jadi kalau kita lihat 2024 itu ekonominya mungkin akan lebih digerakkan oleh pemilu ini. Nah, itu lebih terfokus di consumer good. Orang kalau dapat uang, apa sih yang dilakukan? Dia belanja, pasti kebutuhan pokok dulu kan. Habis itu mungkin kebutuhan-kebutuhan tertier lainnya lah ya. Tapi yang pasti kebutuhan pokok ya. Nah, yang uniknya mungkin teman-teman juga mesti perhatikan adalah rokok. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin teman-teman tahu lah ya. Orang kalau sudah namanya perokok, kemudian dapat aja uang, itu kebutuhan pokok mereka. Ya. Kemudian dari peserta pemilu biasanya pasti akan ada isinya itu rokok gitu loh. Jadi kita mungkin akan lihat itu adalah rokok ya. Mungkin akan dilihat rokok. Jadi beberapa rokok kan kita rokoknya nggak banyak ya. Yang mungkin udah cukup hari ini sih cukup menarik itu adalah si WIM lah ya. Ini kan naik udah kenceng ya. Nah, ini udah teman-teman udah nggak usah lihat lah. Kita udah telat. Udah terus ditambah lagi dengan sentimen pemilu ya ini mungkin masih akan ada kelanjutannya ini mungkin jadi kalau teman udah punya barang ini ya sudah tinggal hold lagi
Ya. Nah, kalau yang enggak ya HMSP, kita lihat ya HMSP, gudang garam ya. Nah, ini HMSP. Ini HMSP mungkin akan jadi cukup menarik ya. Kenapa dia cukup menarik? Karena dia di bawah. Oke, ini saya buang dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini daerah-daerah supportnya. Nah, ini ya. Oke, ini saya gedein ya. Nah, ini kan udah tercapai nih, sudah disupport kan? Ya, nah ini mungkin akan jadi cukup menarik ya. Nah, ini satu ya. Secara teknikal dulu ya, kita nggak tahu nanti akan menariknya seperti apa. Ya, tetapi ini secara teknikal dia udah mulai di money spot ya sepertinya ya. Nah, ya, ini tinggal tunggu volume yang mengecil. Ya, ini kan udah mulai tuh volume udah mulai naik-naik ya. Ya, atasnya sih lumayan lah ya kenaikannya ya. Tapi ini ingat loh ya, kita masih menunggu konfirmasi. Konfirmasi dulu. Memang ada di support. Ya kalau lu ambil sekarang ya cuma spekulasi buy aja ya. Kita nggak tahu bener nggak nanti dia akan naik atau enggak ya. Tetapi memang secara histori atau secara seasonal, memang setiap ada pemilu rokok-rokok ini cukup oke lah ya. Consumer kan salah satu konsumernya. Ya ini HMSP ya. Kemudian nanti kita akan perhatikan itu. Nah ini saham yang premium ya. Harganya cukup mahal. Ya, nih teman-teman bisa lihat dia di daerah-daerah support juga. Ya, daerah support. Nah, cuman kalau untuk gudang garam, sorry ini buang dulu. Kalau untuk gudang garam, ini peluang untuk turunnya juga masih gede banget. Ya, jadi saya kalau lihat ini, saya dibandingkan dengan HMSP, enak enak HMSP ya. Kenapa? Karena satu ini, kalau dia jebol, kalau ini jebol di 24.000 lah, 25 sampai 24.000. Ini kalau dia jebol, ada potensi dia akan retest sampai ke sekitar 18.000. Ya, jadi ini kalau dilihat risknya, ya ini lumayan, risknya lumayan. Tapi kalau tahanan ini berhasil menahan dia di sekitar 25.000, 24.000, berhasil menahan dia, ya berarti akan ada pergerakan naik. Jadi ini akan jadi supportnya. Ya, jadi makanya kalau teman-teman udah lihat ya antara HMSP Gudang Garam, ini mungkin kalau dia dari sini saya akan cenderung memilih si HMSP. Lebih lebih ada di daerah support. Sedangkan kalau Gudang Garam ini banyak gapnya kan nih. Teman bisa lihat ya. Potensi untuk dia turun ke sini cukup besar ke 18.000 sampai 16 ribuan sampai 17.000. Ya, ini untuk Gudang Garam. Kemudian kemarin kita sempat bahas tentang ITIK ya. Nah, ITIK ini adalah rokok yang cukup premium, jadi nggak mungkin partisipasi di inilah, nggak mungkin partisipasi di pemilu lah, ya ini ya. Jadi tapi mungkin saja dia akan dapat efeknya, itu aja, dapat efeknya tok, ya. Kalau Bentul kan udah nggak ada, jadi ya paling cuman kita bisa lihat untuk yang rokok ini HMSP, ya ini yang rokok ya, itu paling kita bisa lihat tuh HMSP. Nah, yang lain itu adalah berhubungan dengan consumer good. Consumer good itu ya contoh kayak ICBP, INDF. Kenapa ICBP, INDF akan cenderung kena? Karena biasanya di dalam paket sembako itu pasti ada Indomie. Ya, pasti ada Indomie. Jadi biasanya mereka akan, saya nggak tahu berapa besar penjualan ke dalam Indominya karena pemilu, ya, tetapi efek katalis ini pasti akan masuk ke situ. Ya, efek katalisnya pasti akan masuk ke situ. Jadi ya, sebenarnya kalau misalnya lihat ICBP, INDF dulu ya, teman bisa lihat itu ada gap di situ. Ada gap antara 6.500 sampai ya 6.500 itu ada gap. Itu biasanya pasti akan ditutup. Kemudian di bawahnya itu ada support. Ya, supportnya berarti di sekitar 6.100 lah, kurang lebih sekitar 6.100. Ya, atau kalau saya ambil areanya kurang lebih di sini. Nih ya, areanya kurang lebih di 6.100 sampai 6.200. Itu mungkin teman-teman bisa tungguin di ICBP, INDF-nya. Ini INDF dulu ya, sorry. Ya, kurang lebih di 6.100 sampai 6.150-an. Ya, ini untuk INDF. Kemudian ICBP. ICBP agak premium aja sih. Ini kalau consumer good pasti bicara harga-harga yang premium-premium yang tinggi-tinggi ya. Nah, kalau lihat dari ICBP, maka supportnya ada di daerah sini.
Oke, di 9.300 sampai 9.600. Jadi teman-teman tinggal tunggu turun. Nah, ini kalau lihat dari ICBP dan INDF, terus habis itu korelasinya ke IHSG, kalau IHSG akan ada penurunan, maka ini ya cukup korelasinya cukup positif gitu loh maksudnya ya. Jadi akan ada penurunan IHSG, mungkin ICBP, INDF juga akan ada penurunan. Ya, jadi ini yang teman-teman mesti lihat ya. Oke, INDF, ICBP, habis itu Mayora. Ya, Mayora. Nih, teman-teman mungkin lihat Mayora. Nah, ini Mayora mungkin agak-agak anomali ya dibandingkan dengan ICBP, INDF. Nah, Mayora ini kita juga paling akan tunggu di daerah-daerah supportnya lah. Ya, di daerah sekitar 2.400. Ya, ini kalau Mayora daripada kita ambil di atas. Ini juga udah dekat ke plafon kan? Plafonnya si Mayora itu di sekitar mana ini? Di sekitar 2.770 sampai 2.850. Jadi ya, Mayora tuh memang nggak usah kejar. Ya, nanti kita akan tunggu dia retest aja. Ini memang wah, Mayora itu kayaknya nggak pernah sepi dengan volume ya. Ya, volumenya terus-terus ada nih. Berarti harusnya ada inflow yang masih cukup kuat di Mayora-nya sendiri. Iya ya, US apa dia masih ekspor kan. Kemudian kalau nggak salah pasarnya yang di daerah ASEAN itu cukup gede ya. Terakhir yang saya tahu itu penjualan di Thailand itu cukup besar untuk Mayora. Ya, jadi ya kita tinggal lihat aja. Kalau dia ada koreksi akan jauh lebih baik kalau teman-teman bisa ngambil di daerah-daerah sekitar 2.400. Ya, 2.400-an karena untuk rupiah sendiri juga kita lihat kan memang ada kecenderungan ke sekitar 16 ribuan. Nah, tapi harusnya itu udah mulai peak juga. Harusnya udah mulai peak juga ya, udah mulai di puncak juga 16 ribuan karena saya yakin banget Bank Indonesia tidak akan membiarkan dia lebih tinggi daripada pergerakan sebelumnya. Pasti udah mulai ada intervensi. Teman bisa lihat yen. Yen itu adalah ini adalah terlemah sepanjang masa. Yen, mata uang yen itu terlemah sepanjang masa. Tetapi teman-teman bisa lihat juga dia udah dibuat di sekitar resisten dan ini udah rawan intervensi. Jadi teman-teman bisa lihat USD, JPY. Ya terakhir sih udah mulai turun nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini yang nggak kemana-mana lagi nih. Ya kan? Ini udah rawan intervensi. Jadi di 150 yen ya, 150 yen itu untuk satu US-nya. Jadi ini udah rawan intervensi. Jadi maka dari itu, teman-teman kalau misalnya lihat, ini pergerakannya itu sangat-sangat sepi. Sangat sepi. Jadi hampir boleh dibilang kalau teman-teman di Forex, kita pasti udah menjauhi yen. Karena itu udah rawan intervensinya itu cukup kuat sekali. Jadi ini kalau sampai berani naik, itu pasti akan diintervensi. Ya, nah cuman ya kita nggak tahu. Lu berani short yen, saya sih nggak berani Pak. Ya kita cuma mau tunggu aja. Memang dia bakalan turun. Cuman kita kan nggak berani gitu loh. Tiap tahunnya ini kan sebentar lagi mau pengumuman itu kan, pengumuman suku bunga kan. USD itu bisa naik. Jadi ini bisa aja tiba-tiba mungkin kayak bikin shadow lagi kan. Ada samurai-samurai lagi bisa aja sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi USD-nya naik, ya memang akan naik gitu. Terus habis itu langsung diintervensi. Itu biasanya kayak gitu. Nah, teman-teman juga lihat rupiah itu kurang lebih kayak gitu. Ya, USD IDR. Nah, ini agak-agak susah nih nyari USD IDR. Nah, ini ada nih. Ya, nih teman-teman bisa lihat kan. Ini adalah yang merah ini itu adalah daerah gap. Ya, daerah gapnya. Nih. Ya, ini daerah gap. Ya, sampai ke berapa? Sampai ke 16.200. Kalau sekarang diintervensi, sebenarnya uang itu akan lenyap begitu aja. Jadi Bank Indonesia saya rasa pasti akan membiarkan ini naik dulu. Karena nggak bisa dilawan. USD itu begitu kuatnya soalnya. Ya kan? Jadi mereka ya pasti akan mikir dong daripada ngabisin cadangan devisa, ya biarkan dulu sampai tanggal November. Dia mau naikin suku bunga nggak apa enggak. Kalau dia naikin suku bunga ya sudah berarti selesai kan. Ya akan ada kita lihat akan ada topping di suku bunga lah ya. Hampir boleh bilang semua orang udah melihat ke arah situ ya. Nah, kalau dia topping ya, Mbak, kalau pergerakan rupiah ya akan nutupin. Ini kita ngomongin soal 16.000 itu sudah lama
Ya, sudah lama, apalagi ada gap di situ kan. Dan hari ini sudah di atas 16.000 gitu. Jadi kalau dia akan nutupin gap ini ya wajar banget. Ya, ini yang kita lihat ya. Nah, kalau lihat korelasinya dengan indeks harga saham gabungan, rupiah melemah, indeks juga akan melemah. Ya kan? Nah, jadi kalau dia akan nutupin gap ya, ini masih akan ada proses sampai ke 16.200. Kalau teman-teman lihat kalau udah mulai nutup gap, ya itu mungkin akan jadi toppingnya si rupiah. Nah, kalau rupiah udah mulai topping, ya indeksnya juga akan mulai bottom. Karena korelasinya eh, bertolak belakang begitu loh. Rupiah menguat, indeks juga akan menguat. Itu korelasinya. Ya, rupiah melemah, indeks juga akan melemah. Ya karena apa? Karena perusahaan-perusahaan di dalamnya kan menggunakan rupiah untuk bisnisnya, untuk ekspansinya, untuk apapun dia menggunakan rupiah, termasuk mereka yang melakukan import dan ekspor. Kalau rupiah melemah, ya mereka yang bahan bakunya itu based on import, ya pasti akan teriak-teriak, ya kan? Kalau rupiah melemah, kalau rupiah melemah, mereka yang melakukan ekspor ya tentu akan girang, ya akan sangat senang. Kenapa ya? Karena mereka akan dapat pundi-pundi yang jauh lebih besar gitu. Ya, USD menguat biasanya Dow melemah. Ya, ya itu balik lagi karena kalau teman-teman ini lihat untuk perusahaan-perusahaan US ya, perusahaan US basisnya di mana? Kemudian teman-teman juga lihat apa itu namanya? Tujuan ekspor dari perusahaan-perusahaannya di mana? Ya kalau dia di luar, tentu kalau misalnya USD menguat, ya barangnya nggak laku. Kenapa? Dianggap terlalu mahal. Makanya kalau dibilang USD menguat, Dow melemah, ya udah. Ya itu wajar banget lah ya. Suatu hari mungkin perusahaan kita ekspansi gitu ya. Terus habis itu pasar ekspor kita ada di luar. Nah kalau rupiah kita menguat, bisa jadi nanti akan terjadi korelasi yang negatif seperti di US. Bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang ya enggak. Ya kita lihat korelasinya positif. Rupiah melemah, ya udah indeksnya pasti akan melemah. Karena sebagian besar bahan baku untuk perusahaan-perusahaan kita itu import. Ya kita lihat ya itu wajar banget gitu. Jadi makanya kalau rupiah melemah, ya otomatis indeks kita pasti akan turun. Ya makanya itu kondisi setiap negara kan teman-teman harus bisa melihatnya berbeda-beda ya. Oke. Ya oke. Jadi kesimpulannya apa? Ya pasti satu kita mau lihat adanya topping dari US bond ya yang 10 bulan yang 10 tahunan itu dia mulai topping. Kalau dia mulai topping itu kabar baik untuk bursa. Untuk pasar modal manapun itu kabar baik. Karena uang yang masuk ke dalam pasar uang itu akan mulai berhenti mengalir. Ya, mereka akan mulai melihat ada kesempatan nggak di pasar modal. Ya, itu satu. Kedua, teman-teman juga mesti perhatikan resiko dari resesi. Kalau kalau seandainya The Fed itu naikin suku bunga, kemudian di sela-sela pidato kenaikan suku bunga dia bilang dia masih akan tetap hawkish. Artinya masih akan ada kenaikan suku bunga lagi. Nah, ini teman-teman boleh mulai berhati-hati. Ya, mungkin tidak akan terjadi di tahun ini karena untuk Indonesia sendiri kita dimenangkan adanya pemilu. Pemilu itu eh, ada uang beredar itu cukup besar. Ya, jadi masih ada konsumsi yang bisa mengalir. Kemudian yang keempat, ada faktor siapa yang akan memenangkan pemilu. Kalau yang akan memenangkan pemilu adalah yang mendukung kelanjutan, maka teman-teman akan lihat emiten-emiten yang masih berhubungan dengan program-program pemerintah sekarang itu masih akan diperhatiin. Ya, kita masih akan lihat seperti itu. Kemudian untuk emiten yang berkaitan dengan pemilu, kita masih lihat consumer good, terutama rokok. Terutama rokok itu mungkin akan ada efeknya. Jadi kita kalau lihat dari rokok ya pasti cenderung teman-teman pilih HMSP. Kalau teman-teman udah punya Wismilak ya sudah tinggal hold aja. Ya itu masih berkelanjutan banget kok itu saham ya. Kemudian kalau lihat dari consumer goods ICBP, INDF, Mayora ya. Jadi kita masih lihat ada potensi penurunan pada ICBP, INDF,
termasuk Mayora. Ya, jadi ya lebih baik teman-teman tunggu di bawah. HMSP mungkin ada di support, cuman kita mesti tetap melihat kalau indeksnya turun, HMSP masih di situ nggak? Kalau dia masih di situ, berarti masih ada cenderung stronger than the market. Ya, karena memang turunnya juga jauh. Sedangkan gudang garam sendiri itu ada di wilayah spekulasi ya. Kalau dia cukup kuat di posisi sekarang, ya udah masih masih cukup aman. Tapi kalau sampai dia jebol, berarti dia masih ada potensi penurunan cukup jauh. Ya ini yang kita lihat, oke? Nah, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Oh ya, sektor properti ya. Nah, sektor properti saya udah share juga kan ya, di tadi pagi kan ada insentif 100% PPN. Ya, 100% PPN itu akan dibebaskan ya. Nah, kalau properti kita kan teman-teman juga udah lihat ya, kita membahas properti apa yang kita ambil. Yang harus teman-teman ambil itu adalah yang memiliki recurring income yang tinggi. Itu yang teman-teman harus ambil. Kenapa? Karena walaupun properti diberikan insentif 100% PPN, jangan salah, jangan juga lupa bahwa ada kenaikan suku bunga yang terjadi kemarin. Ya, jadi ada peluang suku bunga kredit KPR juga akan naik. Jadi ya teman-teman, makanya yang teman-teman pilih adalah yang recurring income-nya tinggi. Recurring income tinggi siapa? Yang paling tinggi ya pasti Pewon. Ya, ada sebenarnya ada yang lain, cuman kayak APLN kan udah mulai dijual ya. Udah mulai dijual tuh yang harusnya dia dapat recurring income lumayan gede, udah mulai dijual. Jadi ya kita masih ngeliat Pewon. Ya, Pewon, Pakuwon. Ini yang teman-teman lihat. Ya, kemarin hari ini dia ada pantulan. Cuman ini masih butuh konfirmasi, oke? Ya, kita masih butuh konfirmasi. Ini tinggal lihat besok kira-kira seperti apa. Kalau saya boleh sarankan, teman-teman tungguin dia V-shape. V-shape, kemudian dia nge-best. Nah, teman-teman baru mulai ngambil properti di situ. Ya, ada BSTE. Kemudian properti apa lagi ya? Satunya lagi mana ya? Oh, sama CTRA. Ya, itu. Jadi itu yang teman-teman perhatikan ya. Ya, jadi BSDE itu yang recurring income-nya gede. Ya, ada potensi recurring income. Nih kayak BSDE kita masih lihat cuma pantulan doang, kemudian CTRA. Ya, ini kan cukup agresif nih yang satu ini ya. Nah, ini juga baru mantul ya. Ini baru mantul. Jadi teman-teman tungguin dia V-shape, kemudian ada best baru mulai. Ya. Oke, terus hoki. Nah, hoki ini saya cenderung tidak ngambil lah ya. Saya agak ini ya, karena teman-teman udah tahu kan kenapa alasannya. Karena campur tangan pemerintah itu gede banget di situ. Dan dia kan karena kenaikan harga beras doang kan, itu ya. Tapi kalau lihat teknikalnya, iya dia udah retest nih 142. Jadi kalau ini 142, berarti dia udah mulai flag ya, tinggal 165 dia bisa break nggak? Ya ini kalau nggak salah gambar yang lama ya. Ini kan dia best, kemudian dia break, ini udah retest. Ya retest kalau dia bertahan harusnya akan ada pergerakan selanjutnya. Ya ini volume, tapi volumenya sih udah mulai melemah terus ya. Oke, ini hoki ya. Jadi ya nggak terlalu gimana-gimana. Nah, kalau untuk S hardware, ya saya cuma update doang ya. Teman-teman kan lihat ya, dia udah ngebreak, kemudian ini menuju ke 1000. Ya, menuju 1000. Ya, nah ini tinggal teman-teman ikutin aja. Ini kan udah SOS-nya harusnya udah kelar ya, udah tinggal ikutin. Ini udah masuk ke stage 2. Nah, stage 2, nah ini target selanjutnya ada di Ceceng kan. Ini udah bahasa lama lah, saya udah bahas cukup banyak kan. Nah, kalau 1000 ini bisa tembus, Bapak, 1000 ini bisa tembus, bisa terus naik ke atas, maka target selanjutnya di 1180. Ya, kalau dia bisa naik lagi ya, teman-teman tinggal ikutin aja. Ya, nah, ya saya mungkin tapi saya nggak ngomong lah ya apa yang saya lakukan. Tapi teman-teman tinggal ikutin aja pergerakannya. Karena ini udah set 1 SOS udah kelar. Ya udah tinggal menuju ke apa bikin nanti higher high, hello, higher high, hello gitu ya. Struktur marketnya kayak gitu. Gitu ya, oke.
Itu untuk S. Jadi udah tinggal ikutin. Kalau lu udah punya, saya punya udah mulai masuk ke angka sekitar 90% lebih, hampir 100. Gitu. Nah, ini ISSP. Oh, ini hari ini lumayan ya. Dia udah turun lumayan jauh. Nah, teman-teman kalau misalnya mau keluar untuk ISSP ya, berarti area ini nih 272, 280. Ya, kalau dia jebol situ, ada peluang dia akan sampai ke bawah nih, sekitar 250-an. Jadi ya udah keluar, ya udah tinggal profit taking aja. Karena kalau enggak, dia balik lagi ke nol. Ya, oke. Terus habis itu Doit. Doit ini kayaknya masih belum ya. Belum bisa kita ambil ya, walaupun udah mulai pelan ya. Nah, ya nih teman-teman lihat Doit ya. Ini memang udah mulai ada pantulan. Tapi ini bukan berarti kita udah boleh ambil. Ya, ingat ya. Ini lebih baik teman-teman tunggu V-shape-nya aja. V-shape kemudian dia udah mulai ada best. Nah, itu lebih baik ngambil dari situ. Kalau sekarang ini masih nangkap pisau. Terlalu prematur untuk kita bilang bahwa dia udah mulai mantul. Gitu. Ini bisa aja dia cuman naik naik gitu ya terus turun. Jadi kalau di supply demand dibilangnya drop, best, drop gitu ya. Oke, jadi ya belum kita ambil. Nah, Adi gimana? Adi, mari kita lihat dia. Oke, nih Adi ya. Nih Adi kan udah mulai kecil-kecil nih. Ya, ini yang saya bilang. Kalau teman-teman lihat dari hasil pemilu, seandainya nih yang menang itu adalah yang berkelanjutan, Adi ini akan jadi salah satu yang pasti akan diincar. Gitu ya. Ini makanya salah satu dari 4 BUMN yang kita ambil ya udah ini. Ya ini udah pasti kita lihat di sini lah ya. Nah, terus habis itu supportnya di daerah 408, 410 sampai 430 itu supportnya. Kalau dia nanti ya paling bergerak nanti akan mengecil ya, pasti akan ada potensi money spot ya. Kita tinggal lihat aja nanti. Oke, P1 rumahnya mahal-mahal. Iya, dia 2M ke bawah kan. 2M. Jadi maksimal 2M yang akan mendapatkan benefitnya ya. Nah, ini kalau kita ambil P1 karena recurring income-nya. Oke, kita ambil P1 karena recurring income-nya. Kemudian terakhir, saya nggak tahu yang 2M ini termasuk apartemen nggak? Nah, apartemennya si P1 itu masih di bawah CM juga ada kok. Ya, di bawah 1M juga ada. Tapi dari sisi recurring income itu cukup membuat si P1 itu masih cukup ini ya, masih cukup stabil. Ini yang kita mau lihat. Ya. Oke, HMSP tunggu konfirmasi. Kalau masuk sekarang itu lebih cenderung ke arah spekulasi buy. Boleh aja masuk sekarang untuk HMSP. Nggak masalah gitu kan. Tapi ini lebih ke arah spekulasi buy. Oke. Ya, spekulasi buy. Karena low risk. Jadi kalau dia udah tembus di bawah 815, lu keluar. Ya, jadi nggak usah di situ dulu. Jadi siapa tahu dia masih akan turun kan. Tapi kalau lu mau buy ya silakan. Tapi ini spekulasi buy, ingat ya, spekulasi buy. Nah, artinya spekulasi buy, kita bisa aja ini spekulasi. Memang low risk, dia kalau dia dapat sentimen untuk pemilu ya dia naik gitu kan. Ya kita udah tinggal ikut naik. Nah, tapi ini agresif. Ini agresif, makanya yang saya bilang spekulasi buy. Ya. Nah, kalau enggak, berarti lu tunggu konfirmasi. Konfirmasinya gimana? Kalau lu yang konservatif, berarti lu tunggu dia EMA 200. Ya, kalau enggak, berarti kita akan tunggu sampai volumenya mengecil. Volumenya terus mengecil, candle-nya terus mengecil. Nah, itu biasanya akan terjadi kayak money spot di situ. Nah, cuma ini money spot di bawah EMA 200. Jadi sangat mungkin nanti mungkin nanti dia naik, kemudian masih akan ada ngebase atau pergerakan di sekitar EMA 200. Ya, ini yang nanti kita tinggal lihat. Ya. Oke, terus habis itu Meta. Meta ini saya nggak tahu sih ya. Kalau Meta ya, Meta ini memang lagi punya uang banyak-banyaknya. Kemudian kalau teman-teman lihat jalan tol layang Ulu Jami sampai kemana ya? Ya, itu kan dimenangkan oleh Meta. Ya, Meta itu berapa persen? Meta, ACST, ADI. Ya, yang saya tahu ACST paling kecil lah. Ya, nah Meta itu paling gede. Karena Meta itu jadi itulah ya induknya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari proyek itu doang, itu sebenarnya udah cukup besar untuk si Meta. Ya. Nah, dia kan udah turun nih. Udah proses penurunan kan?
Nah, oh ya, satunya lagi kalau teman-teman lihat dari laporan keuangan dia masih rugi. Jadi ini adalah tipikal saham turnaround. Jadi ya Meta sama ACST. Memang dua ini doang ya teman-teman kalau misalnya mau perhatikan. Ini adalah saham turnaround. ACST dengan UNTR sama Asa Internasionalnya, Meta dengan grup Salimnya. Ya, ini yang teman-teman lihat. Jadi kalau lu udah punya, ya kalau Meta kan kemarin keluar nih. Kebetulan yang saya masuk hari ini itu ACST. Ya, kenapa saya nggak masuk Meta? Karena gini, ya teman-teman kalau research ke dalamnya, ACST itu sudah punya tol. Siapa? Astra Tol. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ground checking aja di mana-mana. Ya ini ACST kan kemarin sempat saya taruh ya di tele kan ada kode alam. Ya, ada kode alam. Saya nggak tahu teman-teman ngerespon apa enggak ya. Tapi ini ya karena pas kebetulannya ACES gitu ya. Ya makanya saya posting di situ. Tapi ya nggak ngajak-ngajak juga sih ya. Nah tapi itu ada kode alam ya hari ini kemudian dia naik ya. Tapi ini kenaikannya juga belum tentu akan naik terus ya. Tetapi seenggak-enggaknya kita tahu bahwa dia ada di area yang cukup menarik untuk dikoleksi. Ya cukup menarik untuk dikoleksi. Jadi ya, makanya itu Meta ACST itu adalah saham turnaround yang kalau ini kayak Meta itu kan udah punya proyek dari tol itu saja udah cukup luar biasa untuk si Meta. Ya udah cukup luar biasa. Nah, ACC juga sama. Ya ACC bisa barengan di tol yang sama. Kemudian ada Adi juga di situ. Memang tiga ini kan yang kita sedang lihat ya. Tetapi dua ini ACST sama si Meta itu akan menjadi perhatian khusus buat teman-teman. Kenapa? Karena kedua ini adalah saham turnaround. Saham-saham turnaround itu adalah saham yang apa ya saya bilang dalam tanda petik ya itu gampang untuk lu dapetin cuan ya yang penting lu risetnya benar jadi bukan cuma asal turn around doang contoh misalnya kayak beef ya segala macam ya. Memang dia turn around cuman yang ngambil beef itu Asia Agri itu nggak ada spesialisasi di itu di apa namanya di persapian gitu loh kayak ngomong gitu lah ya dia kan di sawit gitu kan. Tapi tiba-tiba ngambil persapian gitu. Nah, itu agak-agak susah untuk ngeliat turnaround sih ya. Tapi kalau teman-teman lihat ACST, teman-teman lihat Meta, ACST terutama, itu lebih gampang untuk ikutinya. Kenapa? Kenapa kita bilang gampang untuk ikutinya? Satu, karena dia diambil alih oleh UNTR. Diakuisisi oleh UNTR. Kemudian UNTR ini anaknya si Astra International. Astra International sendiri itu gencar sedang mengakuisisi tol. Ya, artinya apa? Hubungannya sama konstruksi kan. Kemudian dia juga bangun ya Astraland namanya. Astraland kan. Kemudian teman-teman lihat Astra dia ngambil apa lagi ya saya lupa ya. Kemudian UNTR sendiri juga sedang gencar-gencarnya melakukan akuisisi tambang. Apakah tambang itu bisa menjadi salah satu bagian dari ACST juga? Maksudnya dia dikasih untuk bangun ya, dikasih untuk ngapain gitu kan. Nah, itu kalau untuk ACST saya jauh lebih gampang untuk melihatnya. Nah, kejutan di Meta adalah tol itu. Ya, tol itu berarti kan uangnya banyak ini. Ya, karena disupport oleh satu grup namanya Salim. Gitu kan. Jadi ini sama kan jadi turnaround. Nah, kalau dia saham turnaround itu yang saya bilang gampang sekali untuk kita ikuti. Karena risetnya kan gampang. Lu tinggal lihat. Ya, ground checking kalau Meta itu saya masih agak ini ya, masih masih belum terlalu banyak karena dia punya perumahan tiba-tiba masuk ke konstruksi tol gitu kan. Kalau ACST jelas clear banget gitu karena dia konstruksi dan itu sedang dibangun di mana-mana. Sedang bangun di mana-mana. Teman-teman bisa lihat Alam Sutra saja apartemen Elevate itu Eleve ya. Itu dibangun ACST. Terus terakhir saya ngeliat apa ya? Eka Hospital itu ACST. Ya, di mana lagi lu teman-teman tinggal cek sendiri lah ya, tinggal riset sendiri. Nah, karena itulah makanya saya cukup yakin kemarin dia tegak lurus kita keluar lumayan ya dapat cuan sekitar 70%-an kan kalau saya tidak salah ya. Nah, dia turun ke bawah, lu dapat 70% di atas, lu masuk lagi lebih gede di bawah. Ya dengan harga sekarang ya. Harga sekarang kalau kita masuk hari ini saja, tentu udah dapat kira-kira floating sekitar 10%-an. Benar nggak?
Ya, kurang lebih segitu gitu. Itu yang kita lihat. Karena itulah kalau ini udah jadi clue buat teman-teman lah. Lu kalau mau dapat cuan yang gampang-gampang, cari yang turnaround. Nah, gimana cara carinya? Salah satunya juga kita bahas di coaching class ya. Ya, lu cari yang kayak gitu. Nah, kemarin waktu keterpurukan ekonomi yang lagi jelek-jelek, ya itu turnaroundnya banyak banget, termasuk ACES. ACES turnaround, BIRD turnaround, ya BIRD turnaround, kemudian apalagi DRMA sih bukan turnaround sih, dia baru IPO kan, ya, cuman dia dapat cukup banyak apa katalis lah ya. DRMA, kemudian IPCC juga sama turnaround, ya IPCC. Ya IPCC sebenarnya dari turnaround, cuman ini perusahaan pemerintah sih ya, agak susah ngomong ya. Tapi labanya sebenarnya udah jauh lebih tinggi daripada COVID. Nah, kok harganya masih di situ? Kenapa? Gitu kan? Orang juga mesti tanya kan? Gitu. Nah, kemudian karena dia pemerintah ya udahlah. Turnaround apa lagi ya pasti berhubungan dengan nikel ya, kayak misalnya DKFT pasti akan turnaround ya, kemudian teman-teman lihat BBKP itu turnaround juga, cuman ya belum waktunya aja. Lu bisa lihat ACST kasusnya itu berapa lama setelah diakuisisi kan, Meta juga berapa lama setelah diakuisisi baru mulai ada pergerakan naik. Nah itu demikian juga kalau bicara mengenai BBKP ya, kita kan pasti akan nunggu kapan ya, nunggu dari manajemennya, dia NPL-nya, terus jual-jualnya bagaimana kan, prosesnya kan. Kemudian sudah ada komitmen dari manajemen 2024 itu dia untung. Ya, 2024 dia untung. Ada uang nggak? Ah, ya ampun, lu jangan ngomong lah. BBKP itu uangnya luar binasa ya. Kemudian lu lihat deh, guritanya si Kokmin. Ya, guritanya Kokmin. Guritanya di mana? Sekuritas dia ada. Sekuritas dia udah ada. Kemudian home credit punya dia ya, yang itu loh, kredit-kredit yang consumer itu dia punya. Kemudian kita lihat dia ada di asuransi. Kemarin dia ambil alih asuransi apa ya? Itu dari sisi finansial itu dia sedang menggurita. Banknya siapa? Ya BPKP. Ya. Nah, itu yang teman-teman mesti lihat. Nah, tapi itu akan jadi proses. Ya, itu akan jadi proses. Kita sedang melihat itu. Ya, kita sedang melihat transformasinya sedang terjadi. Kapan masuknya? Ya, nanti tunggu teknikalnya. Ya, tunggu teknikalnya. Ya, kayak misalnya kayak ACST, Meta, ya kan teman-teman juga udah lihat kan teknikalnya seperti apa. Gitu. Jadi saham-saham turnaround sama, Tekim juga sama. Itu juga adalah salah satu saham yang kita bilang turnaround sah. Kemarin kan anjlok gila-gilaan kan? Nah, itu makanya kita incar. Karena tiba-tiba labanya masih laba nggak sih? Saya lupa ya. Tiba-tiba turun begitu drastisnya lah. Kok bisa segitu? Gitu kan? Nah, karena itulah makanya kita cepat-cepat coba masuk gitu. Kemudian ya karena pergerakannya tegak lurus gitu ya sudah kita menyingkir dulu kan. Nah, menyingkir tinggal tunggu kapan masuknya. Gitu ya, tinggal tunggu proses itu doang. Gitu. Ya. ADMR, ini ADMR juga sebenarnya kita masih menunggu smelternya ya kan. Smelternya kemarin tanggal berapa ya? Tahun berapa ya jadi ya 2025 atau berapa gitu. Ya, nah apa yang teman-teman lihat di sini ini kan sedang ngebase ya. Nah, base ini sebenarnya ya sedang kita tunggu dia mau wait and see untuk naik atau turun. Nah, kalau dia jebol support base ini ya lu jangan ikut. Tapi kalau dia breakout ke atas, ini breakout ke atas, tapi teman-teman harus lihat ya, ini ada resisten di situ. Saya kecilin ya, biar teman bisa lihat. Ini kurang lebih di daerah 1.500 sampai 1.600. Jadi dia teman-teman tinggal pilihannya. Lu mau tunggu dia jebol 1.600 baru ambil, atau pada saat dia base ini kan sebenarnya lihat weekly ya. Ini kan sebenarnya dia bikin struktur kan. Ya nih. Mana ini? Nih. Ya ini kan turun nih. Turun terus habis ini turun. Nah, ini high, ini low. Ya, nah sekarang apa yang sedang dia lakukan? Ini kan sedang mencari higher low kan? Higher low kan? Nah, higher low ini akan terbentuk atau dia naik kembali. Jadi sehingga higher low-nya tidak terbentuk. Ya, tapi kalau higher low-nya terbentuk, kapan dia akan terbentuk? Pada saat low ini di break. Ya, ini kalau market struktur gitu ya, lihatnya ini high, ini low. Ya. Nah, ini high, kan high udah ada nih.
kok ini nggak disebut high, ini infrastructure karena dia ngebase kan, jadi dia cuma berhenti doang, turun. Jadi nggak membentuk apa-apa di situ. Ada ini high, ini low. Ini high sama low-nya baru terbentuk. Nah, sekarang dia sedang mencari swing. Swing apa? Hello. Nah, hello ini baru bisa terbentuk kalau low ini jebol. Nah, low itu udah jebol belum? Belum. Ya. Nah, karena dia belum jebol, ini saya lihat weekly ya. Weekly berarti trendnya itu panjang tuh. Ya. Nah, karena dia belum jebol, ini bisa aja dia cuma turun buat naik lagi. Gitu. Jadi makanya kita butuh konfirmasi. Dia mau kemana? Kalau katalisnya itu masih cukup jauh kok. Lu lihat smelter untuk aluminiumnya sama Cita itu baru akan jadi 2025 ya atau berapa ya? Gitu masih cukup jauh gitu. Kalau sekarang berarti dia masih depend on batu bara. Nah, kalau depend on batu bara ya bisa jadi dia akan balik ke sebelum IPO nih. Ini kok sampai 34? Jelek banget. Oh, karena weekly ya, sorry. Nih, dia IPO kapan? IPO di 160-an ya. Itu sangat mungkin dia akan balik ke daerah situ. Gitu, ya. Oke. Baik, teman-teman. Saya pikir hari ini cukup sekian ya. Nanti kita akan ketemu lagi hari Jumat mendatang. Kita akan lihat. Ini udah mendekati kok. Sampai minggu depan kita. Jadi was-was kita masih akan menunggu sampai minggu depan ya, sampai hari Kamis ya. Jadi ya sama lah di forex juga kita was-was banget. Yen nggak turun-turun ya, jadi masih di atas, jadi masih akan ada intervensi yang cukup kuat di situ. Jadi ya makanya kita masih lihat adalah bonds yang 10 tahunan akan topping apa enggak. Kemudian pemilunya bagaimana, nanti akan mulai ada adu argumen ya. Biasanya buzzer-buzzer akan mulai nongol tuh. Ya, jadi kita bisa mulai lihat-lihat lah ya. Kemudian kalau misalnya dia ada toppingnya, berarti akan ada bottom dari indeks harga saham gabungan. Ya, kalau indeks udah mulai bottom, coba cek saham-saham emiten-emiten yang bisa mulai diincar. Oke, ya. Saya pikir di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi hari Jumat mendatang. Ya, oke. Thank you semua. Saya izin pamit ya. God bless.